Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA kelas 9 kurikulum 2013. Masih di bab yang sama, yaitu bab pertama, sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi manusia serta kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita bahas yang pertama, yaitu organ reproduksi manusia. Pengertian reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan tujuannya adalah untuk melestarikan atau mempertahankan kelangsungan jenisnya. Langsung saja yang pertama yaitu organ reproduksi pria. Di sini kita akan membahas 9 organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis, yang A, yang B yaitu testis, yang C yaitu skrotum, yang D adalah epididymis, yang E adalah vas deferens, yang F uretra, yang G adalah kelenjar vesicula seminalis, yang H adalah kelenjar prostat, dan yang I adalah kelenjar Cowper. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Jadi nanti di sini saluran kencing dan saluran sperma itu berada pada satu tempat. Kemudian yang B yaitu testis, di sini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah terbentuknya sperma? Di testis. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu skrotum. Skrotum di sini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi menjaga dari suhu yang panas maupun suhu yang dingin. Sedangkan yang D yaitu epididymis di sini adalah saluran keluar dari testis. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menyimpan sperma sementara. Jadi di sini fungsinya hanya sementara. Berikutnya yang E, dari epididymis, tadi sperma yang disimpan sementara nanti akan disalurkan melalui vas deferens. Jadi di sini adalah fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra sendiri adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Sebelum sperma keluar melalui uretra, nanti di sini melewati 3 kelenjar. Yang pertama yaitu kelenjar vesicula seminalis. Di sini berfungsi untuk menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Sedangkan untuk kelenjar prostat, di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar yang ketiga di sini fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi kalau tadi untuk kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam, sedangkan untuk kelenjar Cowper itu menghasilkan cairan yang bersifat basah. Saya review sekali lagi untuk organ reproduksi pada pria. Jadi sperma dihasilkan oleh testis, nanti masuk ke epididymis hanya sementara, kemudian masuk ke saluran vas deferens, kemudian masuk ke uretra. Sedangkan untuk kelenjar yang dilalui adalah yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Di sini bentuknya seperti kapsul dan di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Sedangkan untuk yang kelenjar prostat di sini bentuknya lebih bulat, di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam, sedangkan di sini adalah kelenjar Cowper yang bentuknya seperti kacang, di sini adalah berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu organ reproduksi wanita. Di sini ada 2 gambar, sebenarnya ini sama saja. Untuk yang A di sini adalah ovarium, yang B di sini adalah
tuba falopi atau oviduk atau saluran telur. Kemudian yang C di sini adalah infundibulum. Yang D di sini adalah rahim. Yang E adalah dinding rahim atau endometrium. Yang F adalah vagina, sedangkan di sini adalah serviks. Nanti kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, ovarium pada wanita, di sini ada dua, ada ovarium kanan dan ada ovarium kiri. Jadi ada dua, kanan dan kiri. Fungsinya sama, di sini ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Kemudian yang B di sini adalah infundibulum atau disebut dengan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Di sini ada kesalahan tulis, harusnya yang B adalah infundibulum. Sedangkan untuk yang C di sini juga nanti ada dua, ada oviduk kiri, ada oviduk kanan. Apa itu oviduk? Oviduk atau tuba falopi adalah saluran telur. Di sini berarti fungsinya adalah menghubungkan ovarium dengan rahim. Selain itu, di oviduk disinilah sperma dan sel telur itu bertemu. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah terjadinya proses pembuahan atau disebut dengan proses fertilisasi itu terjadi pada oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Ini satu nama. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu rahim. Untuk rahim pada wanita itu hanya ada satu. Di sini sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi tadi, jika setelah terjadi pembuahan, maka sigot itu akan menempel di dinding rahim atau endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim. Di sini nanti pada proses menstruasi yang meluruh adalah dinding rahimnya. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk proses fertilisasi dan proses menstruasi. Kemudian yang berikutnya yaitu vagina. Vagina di sini saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu serviks. Untuk serviks itu adalah saluran atau mulut rahim. Jadi saluran mulut rahim atau disebut juga dengan mulut rahim. Jadi di sini bagian bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Pada wanita, pada serviks sering terjadi yang namanya kanker serviks. Nanti kita bahas tersendiri atau kalian bisa juga searching di Google. Itu untuk organ reproduksi baik pada pria maupun wanita. Silakan kamu pelajari baik-baik. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat, silakan kamu bisa putar kembali. Setelah ini saya akan membahas tentang proses menstruasi dan proses fertilisasi. Nanti akan saya putarkan videonya, silakan kamu simak baik-baik. Berikut ini akan saya tampilkan video proses terjadinya fertilisasi. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur.
Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Demikian tadi proses terjadinya fertilisasi atau proses terjadinya pembuahan. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses menstruasi. Saya akan putarkan video kembali. Remaja perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami menstruasi. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Tadi sudah ditayangkan tentang proses menstruasi. Berarti apa itu proses menstruasi? Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim akibat sel telur tidak dibuahi. Oleh karena itu, kenapa kok ketika menstruasi itu sakit? Karena di situ tadi kita lihat bahwa menstruasi terjadi peluruhan dinding rahim. Jadi dinding rahimnya robek dan mengeluarkan darah. Kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu kesehatan organ reproduksi manusia. Untuk kesehatan organ reproduksi manusia, kita bahas yang pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di sini sudah ada 3 kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu keputihan. Untuk keputihan itu biasanya dialami oleh wanita, kebanyakan dialami oleh wanita, bukan berarti tidak terjadi pada laki-laki. Di sini disebabkan oleh jamur. Kemudian yang kedua yaitu gonorea atau kencing nanah. Di sini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Di sini timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Di sini juga disebabkan oleh bakteri. Berikutnya yang keempat itu ada AIDS. AIDS itu disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi di sini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh penderita. Biasanya disebarkan atau ditularkan melalui jarum suntik atau kontak seksual dengan penderita. Kemudian yang kelima yaitu herpes. Ini disebabkan juga oleh virus, sama seperti AIDS. Kemudian yang keenam yaitu prostatitis. Di sini disebabkan oleh bakteri, sedangkan untuk epididymitis di sini disebabkan oleh iritasi. Silakan kamu baca-baca lagi yang ada di buku siswa. Kemudian kalian juga bisa saja searching silakan di Google. Yang terakhir, upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penyakit reproduksi. Yang pertama yaitu pada perempuan, di sini ketika sedang menstruasi usahakan mengganti pembalut sesering mungkin. Bisa 2-3 jam sekali, tergantung banyak sedikitnya darah menstruasi yang keluar. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Kemudian untuk khusus laki-laki, yang pertama adalah mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Dan yang perlu kalian, baik wanita maupun laki-laki, yang perlu perhatikan juga penggunaan, saya ulangi lagi, jadi untuk baik perempuan maupun laki-laki,
untuk penggunaan celana dalam maupun celana luar itu usahakan jangan terlalu ketat, karena di sini untuk wanita itu untuk mengurangi kelembaban, begitu juga untuk laki-laki. Jika daerah organ kelamin kalian itu lembab, maka kemungkinan untuk tumbuh jamur itu lebih besar. Jadi saran saya untuk anak putra maupun anak putri, kalian sudah mengerti tentang organ reproduksi pada wanita dan laki-laki. Saya mohon sekali untuk menjaga. Hindari pergaulan bebas dan tetap tingkatkan iman dan takwa kalian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.